kita syukuri. Ya. Kita tadi sudah nanam tomat, setelah itu kita panen pisang, tapi dalam perjalanan ada labu atau kayu, kita panen jagung, kemudian kita serahkan alat untuk menunjang proses pertanian berjalan lebih baik. Ya, itu menurut saya itu adalah luar biasa apabila kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu saya mendampingi Pak Presiden meresmikan bendungan MF, itu bendungan dibangun anggarannya 2,7 triliun ini Pak. Beliau menyampaikan yang kita butuhkan untuk bertanam ya air. NTT ini yang butuhkan ya air. Karena sebenarnya tanahnya sama saja, subur seperti tanah di Pulau Jawa. Kalau nggak percaya tanya Pak Simon, evaluasi lahan dia. Jadi tanah yang berkembang dari bahan kapur, ya, itu secara keseluruhan bagus. Ya, yang dibutuhkan hanya air. Nah, untuk dapat air ini ternyata perjuangannya tidak mudah. Ya, pemerintah pusat sudah membangun 7 bendungan di seluruh Nusa Tenggara Timur, bendungan besar. Yang kita harapkan nanti bendungan besar itu bisa digunakan untuk mengairi air lahan di bagian bawahnya. Prioritas komunitasnya adalah padi sawah. Tapi yang tidak punya sungai besar dengan apa? Ya, beberapa titik kemarin saya kunjungi di Kota Kupang dengan embung. Jadi bagaimana kita membangun embung, menampung curah hujan, kemudian kita gunakan pada musim kemarau dibantu dengan pompa. Tapi kemudian kalau air tanahnya tidak terlalu dalam, seperti tadi kita lihat ternyata tidak terlalu dalam, itu akhirnya bisa kita pompa. Atau ada sumber air yang lain yang bisa kita pompa. Itu semua dalam rangka untuk mendapatkan air di luar musim hujan. Nah, ini nanti mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan kepada kita semua, karena ini untuk meningkatkan produksi pangan kita. Kalau menahan mau akhir, ini puncak musim kemarau. Nanti kita akan musim hujan sekitar November akhir, Desember, Januari. Ya, artinya di puncak musim kemarau kita masih bisa panen. Ini kan luar biasa. Ya, tepuk tangan. Di puncak musim kemarau kita masih bisa panen. Ya, tinggal bagaimana ini kita kelola dengan baik, ya, agar hasilnya betul-betul dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, Pak Bupati, Bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya kita tidak hanya bicara produksi. Kita itu paling tidak membicarakan terkait 3 hal utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan itu bisa berasal dari produksi dalam negeri seperti ini. Tapi manakala ini kurang, boleh dilakukan impor. Tapi jangan lupa katanya, manakala kurang, boleh impor. Manakala tidak kurang, ya jangan impor. Ini perlu perjuangan keras ya. Bahasanya nampak sederhana, tapi sebenarnya ini perlu perjuangan yang sangat keras. Tapi kemudian setelah tersedia saja tidak cukup. Ini harus bisa dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat harus punya daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Nah, manakala daya beli masyarakat rendah, pemerintah membantu pangan. Jadi selain daya beli, pemerintah membantu pangan. Sekarang kita akan menyalurkan 10 kg beras kepada keluarga penerima manfaat. 10 kilo setiap bulan. Dapat kan? Kita juga membantu 1 ekor ayam beku dan 10 butir telur. Dapat ya? Dapat kan? Ideal dari pemerintah provinsi, ya, yang ada beras fortifikasinya, yang ada kacang hijaunya, yang ada itu sudah distribusi belum? Tidak selalu ya, berarti kalau melihat seperti ini itu tidak selalu ya. Dianggap kurang memiliki kemampuan untuk menjangkau pangan, pemerintah turun untuk membantu. Ya, yang 10 kilo, yang 20 kilo, yang 1 ekor ayam, 10 butir, semuanya itu untuk dimakan. Yang salah satunya memang diadres untuk dialamatkan untuk yang stunting, untuk anak-anaknya. Ya. Terus di bagian yang paling bawah dalam konteks ketahanan pangan itu adalah semua makanan yang tersedia yang sudah dijangkau dengan baik itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya dimasak, dimakan, terus kemudian diukur dari pemenuhan nilai gizi masyarakat. Yang paling hilir dilihatnya dari situ. Tuh, negara itu ngurus masyarakat sampai seperti itu. Ya. Jadi kita pengen apa? Pengennya setiap individu, setiap orang itu sehat, aktif, produktif. Karena sehat kadang-kadang
aktif tapi tidak produktif juga banyak masalahnya. Jadi sehat, aktif, produktif itu bekerja positif untuk memberi manfaat kepada orang. Datang kepada Bapak Penjabat Gubernur untuk mengunjungi kami di Kabupaten Kupang pada siang hari ini. Kami terus terang merasa bangga bahwa hari ini Bapak dapat berada bersama-sama dengan kami untuk melakukan beberapa kegiatan pada siang hari ini. Menurut kami adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan, terutama di wilayah Kabupaten Kupang yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pertemuan siang hari ini sangat penting bagi kami untuk bisa memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Kupang serta seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Kami mendapatkan petunjuk dan masukan harapan kami pada siang hari ini dari Bapak Gubernur, serta mungkin ada strategi-strategi atau kiat-kiat yang bisa diberikan kepada kami pemerintah Kabupaten Kupang dan masyarakat Kabupaten Kupang dalam mengatasi tantangan di sektor pangan dan pertanian. Karena kita tahu bahwa kondisi topografi, geografi, dan iklim Kabupaten Kupang seperti saat ini sering berubah-ubah karena mengalami anomali iklim. Menurut kami, pembangunan pertanian yang berkelanjutan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Pemerintah Kabupaten Kupang dan masyarakat Kabupaten Kupang terus berupaya mendukung para petani melalui program-program penyuluhan, penyediaan bibit unggul, akses teknologi pertanian, serta berusaha untuk membuka akses pasar yang lebih luas untuk para petani di Kabupaten Kupang dapat menjual hasil pertaniannya. Yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, kami optimis bahwa Kabupaten Kupang dapat menjadi salah satu daerah penghasil pangan yang penting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, asal dikelola dengan baik dan benar. Namun, tantangan yang kami hadapi juga tidak sedikit. Di antaranya, kondisi iklim yang kadang sulit diprediksi, terbatasnya irigasi, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Dalam konteks inilah, kami berharap melalui kunjungan kerja Bapak Penjabat Gubernur dan pimpinan perangkat daerah dari provinsi, kita dapat mendiskusikan solusi-solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan harapan ada sinergi yang kuat antara program pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Kabupaten Kupang, terutama dalam hal pengolahan sumber daya air, pengembangan komunitas unggulan, dan yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kupang. Kondisi ketersediaan pangan Kabupaten Kupang kita saat ini memang sedang mengalami penurunan sebagai dampak dari Presiden nomor 81 tahun 2024. Strategi yang dilakukan dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, kearifan lokal ini diterapkan melalui pengutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pengarangan, dan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi pangan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan